Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Kartini, NIM B1A1191138, kelas C angkatan 2019, prodi S1 Farmasi Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2020-2021. Ya, saya di sini akan menjelaskan beberapa materi. Yang pertama yaitu materi penularan virus melalui air. Yang kedua yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Yang ketiga yaitu virus corona. Yang keempat yaitu medium dan sterilisasi. Dan yang terakhir yaitu kapang atau pamit. Ya, langsung saja. Materi pertama yaitu penularan virus melalui air. Viral necrosis atau VNN atau viral encephalopathy endotrophy atau VER disebabkan oleh noda virus Tickas atau beta noda virus yang telah menyebar di hampir seluruh dunia pada dekade terakhir dan menginfeksi berbagai jenis ikan di laut yang dibudidayakan. Beta noda virus cukup tahan terhadap kondisi lingkungan sehingga juga memungkinkan penyebaran secara horizontal. Transmisi horizontal virus melalui air yang terkontaminasi dan melalui peralatan. Dan kita disarankan untuk melakukan upaya pencegahan. Yang pertama yaitu disinfeksi telur dengan yodium atau ozon dan peralatan dengan klorin. Yang kedua itu membesarkan larva dalam tangki terpisah. Menggunakan air laut dilestarikan dengan UV atau ozon 3, pemisahan secara ketat antara larva dan induk. Adapun karakteristik partikel koi herpes virus atau KHV, virus berdiameter 170 sampai 239 nm, beramplop genop berupa utas ganda atau DNA dan termasuk famili Hereoviridae. Partikel virus di dalam air dapat tetap menular selama 3 hari, namun disinfeksi dapat digunakan untuk menghilangkan virus dari air dan peralatan. Penularan rabies sangat tergantung pada virus dan jumlah yang cukup pada kelenjar ludah yang tercurah melalui air pada hewan. Penularan rabies, virus rabies dijumpai dalam kelenjar ludah hewan mati karena rabies dalam persentase antara 54 sampai 90% dari kasus yang terjadi. Adapun cara penularan virus melalui air itu, yang pertama gigitan pada hewan, yang kedua batuk atau bersin, dan yang terakhir itu berbagi sikat gigi. Adapun contoh dari penularan melalui air pada hewan yaitu virus avian influenza sering terjadi pada jenis burung liar berpindah-pindah. Virus ini dapat dengan mudah diisolasi dalam jumlah banyak dari tinja atau leleran sekresi alat pernapasan dari unggas terinfeksi. Oleh karena itu, keberadaan virus di dalam sekresi tubuh unggas yang sakit, maka penularan dapat terjadi melalui air minum dan pakan terkontaminasi yang dipakai secara bersama. Penularan melalui butiran air di udara atau aerosol lebih mudah terjadi bila unggas saling berada dalam jarak dengan tiupan angin yang cukup. Selanjutnya yaitu materi yang kedua yaitu infeksi yang disebabkan oleh bakteri. Adapun yang pertama yaitu infeksi yang disebabkan melalui kulit, yaitu infeksi nosokomial adalah infeksi yang diperoleh selama perawatan di rumah sakit. Umumnya, infeksi nosokomial didapatkan setelah 48 jam masa perawatan di rumah sakit. Sebagian besar infeksi nosokomial disebabkan oleh kuman-kuman yang resisten terhadap antibiotik. Penyebab infeksi nosokomial yang saat ini tersebar luas di seluruh dunia, di antaranya infeksi yang disebabkan oleh kuman Staphylococcus aureus dan Pseudomonas
aeugranasa. Yang kedua yaitu infeksi yang disebabkan oleh hidung. Staphylococcus aureus adalah bakteri yang umum hidup pada kulit atau rongga hidung orang yang sehat. Orang yang sehat membawa bakteri ini tanpa menunjukkan tanda atau gejala infeksi. Akan tetapi, terkadang bakteri ini dapat mengakibatkan penyakit seperti infeksi kulit, luka, saluran kemih, paru-paru, aliran darah, dan keracunan makanan. Sebagian besar kasus infeksi Staphylococcus aureus dapat diobati secara efektif dengan antibiotik. Akan tetapi, Staphylococcus aureus adalah strain atau Staphylococcus aureus yang kebal terhadap antibiotik, termasuk penicillin dan antibiotik lain yang umum digunakan seperti oxacillin, penicillin, amoxicillin, dan cephalosporin. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan bakteri melalui mulut, seperti bakteri influenza, merupakan suatu bakteri gram negatif. Haemophilus influenza terbagi atas jenis yang berkapsul atau tidak berkapsul. Selanjutnya, bakteri C. albicans menyebabkan infeksi atau penyakit candidiasis paroparing yang dikenal dengan 3 bentuk yaitu pseudomembran, erythematosa, dan Calypsis annularis. Candidiasis pseudomembran mempunyai gejala berupa rasa terbakar, gangguan mengecap, dan sulit untuk menelan makanan padat atau cair. Candidiasis pseudomembran membentuk plak putih 1-2 cm atau lebih luas di mukosa mulut. Jika dilepaskan, pseudomembran tersebut akan meninggalkan bercak kemerahan atau pendarahan. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan bakteri melalui usus halus. Yang pertama yaitu bakteri Enterobacter. Bakteri Enterobacter diketahui juga bertindak sebagai patogen oportunistik atau menyebabkan sakit apabila sistem pertahanan tubuh organisme menurun atau lelah terserang penyakit sebelumnya. Yang kedua yaitu bakteri Lactobacillus. Bakteri Lactobacillus merupakan salah satu genus bakteri asam laktat yang paling banyak dijumpai pada saluran gastrointestinal baik pada manusia maupun pada hewan. Pada usus halus jumlahnya dapat mencapai 10.000 atau 10.000 per sel per gram. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan bakteri melalui usus besar. Protus atau genus Proteobacter gram negatif. Bakteri berbentuk lurus, tidak membentuk spora, hidup secara anaerobik fakultatif, bergerak dengan flagel. Proteus berhasil didistribusikan secara luas di alam sebagai phosphoid. Ditemukan dalam pembusukan materi hewani usus mamalia serta kotoran hewan dan manusia. Selanjutnya, infeksi yang disebabkan bakteri melalui vagina atau leher rahim. Vaginosis bakterial atau bakteri vaginosis atau BV adalah penyebab paling umum dari gejala tubuh vagina pada wanita usia reproduktif. BV memberikan keluhan tubuh vagina yang berbau, namun 50% pasien asimptomatis. Vaginosis bakterial adalah penyebab paling umum gejala tubuh vagina pada wanita usia reproduktif. Penyebab pasti dan pencetus terjadinya BV masih sulit dipahami. Materi selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan virus corona. Secara umum, virus merupakan partikel tersusun atas elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonuklеик.
nukleat atau DNA atau asam ribonukleat atau RNA yang dapat berada dalam dua kondisi yang berbeda, yaitu secara intraseluler dalam tubuh inang dan ekstraseluler di luar tubuh inang. Ukuran virus lebih kecil dibandingkan dengan sel bakteri. Partikel virus bervariasi dari segi ukuran, bentuk maupun komposisi kimiawinya. Dan coronavirus atau COVID, awalnya penyakit ini dinamakan sementara sebagai novel coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA selain tunggal positif, berkapsul dan tidak berpigmen. Coronavirus tergolong ordo Nidopiralis, keluarga Coronaviridae. Struktur coronavirus membentuk struktur seperti kubus dengan protein S berrelasi di permukaan virus. Protein S atau spike protein merupakan salah satu protein antigen utama virus dan merupakan struktur utama untuk penulisan gen. Coronavirus bersifat sensitif terhadap panas dan secara efektif dapat diaktifkan oleh desinfektan mengandung klorin. Pelarut lipid dengan suhu 56 derajat Celcius selama 30 menit. Ether, alkohol, asam perioksiasetat, detergen non-ionik, formalin, oksidisin, agen, dan kloromofon. Adapun gejala klinis pada virus corona yaitu yang pertama sakit tenggorokan, demam, batuk atau pilek, letih dan lesu, serta gangguan pernapasan. Adapun pencegahan virus corona, yang pertama kita harus menggunakan masker apabila batuk atau pilek dan berhati-hati kontak dengan hewan secara langsung. Yang kedua, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Yang selanjutnya yaitu istirahat yang cukup dan berolahraga. Yang selanjutnya, bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan kita harus mengonsumsi makanan gizi seimbang, jangan mengonsumsi daging yang belum dimasak. Dan sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk coronavirus atau COVID-19. Materi selanjutnya yaitu materi keempat tentang medium dan sterilisasi. Medium atau media merupakan suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme, baik dalam kultur bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya. Suatu media dapat menumbuhkan mikroorganisme baik bilateral memenuhi persyaratan antara lain kelembapan yang cukup, pH yang sesuai, kadar oksigen yang baik, media steril dan harus mengandung semua nutrisi yang mudah digunakan mikroorganisme. Sterilisasi yaitu proses untuk menumbuhkan semua jenis mikroorganisme beserta endosporanya. Medium dapat dibedakan menjadi tiga berdasarkan konsistensinya yaitu yang pertama medium cair, semi padat, dan padat. Yang kedua medium cair atau liquid hanya mengandung nutrien-nutrien yang dilarutkan dalam aqueous. Contohnya medium cair adalah nutrient broth atau NB, glukosa broth, dan lain-lain. Adapun fungsinya medium yaitu dapat digunakan untuk memperbanyak propagasi mikroorganisme dalam jumlah besar, uji fermentasi dan berbagai uji lainnya. Yang kedua yaitu medium padat atau solid, mengandung nutrien-nutrien yang dilarutkan dalam aqueous ditambah bahan pemadat. Kriteria bahan pemadat yang baik yaitu tidak digunakan oleh mikroorganisme, tidak menghambat pertumbuhan mikroorganisme, dan tidak mencair pada temperatur kamar. Contohnya
sering digunakan untuk isolasi mikroorganisme, uji aktivitas biokimiawi, perhitungan jumlah mikroorganisme, dan lain-lain. Selanjutnya medium semi padat. Yang ketiga medium semi padat atau semi solid, sama dengan medium padat, tetapi konsentrasi bahan pemadat lebih sedikit sehingga konsistensinya seperti jeli. Medium semi padat digunakan untuk eksperimen mobilitas mikroorganisme ataupun hidropolis gelatin. Sterilisasi terdapat beberapa metode. Yang pertama yaitu metode steam out lab, kombinasi yang umumnya digunakan pada mesin. Yang kedua yaitu metode kimiawi, sterilisator uap kimiawi menggunakan formaldehyde, alkohol, dan air pada 270 derajat Celcius pada tekanan 20-40 selama 20 menit. Yang ketiga metode dry heat open, aman untuk instrumen yang tajam karena tidak terjadi korosi. Yang keempat, rebusan air mengurangi kontaminasi mikroba sehingga dalam batas normal, tetapi tidak menghilangkan virus dan spora. Yang kelima yaitu side atau glass bath sterilizer menggunakan glass bath diameter 1,2 sampai 1,5 mm. Yang keenam yaitu hiperbarik atau hyperbaric gas sterilization, ideal instrumen yang mudah terjadi korosi atau rusak karena panas. Dalam proses sterilisasi kita harus menggunakan yang pertama yaitu open. Open merupakan alat yang digunakan untuk sterilisasi atau pembersihan dengan menggunakan udara kering. Alat sterilisasi ini dipakai untuk melestarikan alat-alat gelas seperti Erlenmeyer, Petri dish atau cawan Petri, tabung reaksi, dan gelas lainnya. Adapun yang kedua yaitu autoclave. Autoclave adalah alat pemanas tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi suatu benda menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi selama kurang lebih 15 menit. Materi yang terakhir yaitu kapang atau hammer. Kapang merupakan cendawan yang bersifat multiselular dan tumbuh membentuk filamen bercabang yang disebut hifa. Tiap sel memiliki inti atau nukleus yang identik dan tumbuh dalam koloni berbagai suatu organisme. Adapun pengertian hamir ialah cendawan bersel tunggal yang berwarna putih, sedangkan kapang tidak dapat berwarna hijau, oranye, hitam, coklat, pink ataupun ungu. Adapun jenis-jenis kapang atau hamir. Yang pertama itu jenis kapang yang menguntungkan, terbagi atas. Yang pertama, Aspergillus niger digunakan sebagai produk pangan dan obat. Selanjutnya, Rhizopus oryzae digunakan sebagai produk pangan, industri kimia, farmasi, kulit, tekstil, bioplastik, PLA. Selanjutnya, Penicillin notatum atau Pseudomonas digunakan sebagai antibiotika. Selanjutnya, Escherichiae fragilis digunakan sebagai pelarut, bahan bakar, dan bahan baku industri. Selanjutnya, Aspergillus aureus digunakan sebagai pektinase, penjernih dari buah. Yang kedua yaitu jenis kapang atau hamir yang merugikan. Yang pertama, Rhizopus sp. Rhizopus sp memiliki ciri-ciri yaitu koloni berwarna putih abu-abu, rhizoid berwarna putih, spora yang berbentuk bulat atau setengah bulat, dan hifa tidak bersekat. Hal ini menunjukkan termasuk karakteristik dari genus Rhizopus sp. Selanjutnya, Phytaphthora infestans, Candida albicans.
dan yang terakhir yaitu Pythium sp. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.